Seberapa sering kita menyalahkan masa lalu, menyalahkan orang tua, menyalahkan mereka yang lebih dulu hidup sebelum kita. Kita berkata, "Aku tidak tahu, mereka tidak mengajariku. Mereka telah sesat, maka wajar jika kami pun tersesat." Tapi benarkah begitu? Kita lupa bahwa setiap hati punya tanggung jawabnya sendiri. Kita lupa bahwa iman bukan sekadar warisan, tapi pencarian. Jika kita masih berada dalam kebingungan, itu bukan salah mereka. Itu karena kita sendiri belum benar-benar mengenal Tuhan, belum benar-benar mengingatnya. Bukan hanya namanya, tapi dirinya yang sebenarnya. Maka sebelum jari ini menunjuk orang lain, sudahkah hati ini benar-benar mencarinya? Kita lahir dalam keyakinan yang diwariskan. Kita tumbuh dengan ajaran yang diajarkan. Tapi apakah kita pernah berhenti sejenak untuk bertanya, apakah ini benar-benar jalan menujunya? Ini bukan sekadar ayat. Ini adalah pertanyaan yang mengguncang hati. Sebuah renungan tentang hakikat keimanan dan tanggung jawab atas jiwa kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di sini marilah semua, khususnya orang-orang yang beriman, mari kita bangkitkan pikiran kita untuk meneliti, mentafakuri ayat ini. Firman Allah di surat ke-7, ayat 173 sudah memberi peringatan kepada kita, yang berbunyi, atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Petik 2 Quran Surat Al-A'raf ayat 173. Di sini sudah jelas dan dapat kita pahami, ini benar-benar Tuhan melarang lupa kepadanya juga. Jangan menyalahkan kedua orang tua, apalagi menghisapnya, karena kita sebetulnya sudah diberitahu oleh Tuhan melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita semua sudah mengatakan, "Qalu bala syahidna." Maksudnya supaya kita nanti di akhirat jangan bilang lalai atau lupa padanya, sebab kalau lupa atau lalai atau lupa kepadanya, ini adalah kesalahannya sendiri, yang akibatnya kita akan mendapatkan kesesatan, karena tidak mau tahu tentang agama sendiri. Karena itulah kita jadi bodoh tentang persaksian kepadanya. Bodoh itu karena lupa itu jadi kita bodoh. Begitupun yang telah dikatakan di dalam kitab Sirur Asror. Di situ dikatakan, penyebab buta hati adalah karena lupa. Dengan lupa kita jadi bodoh. Bodoh dalam urusan ketuhanan. Setelah manusia berjanji di alam arwah, di dalam pengertian ingat, ada 3 macam pengertian. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad. Dan hakikat Muhammad, Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Sahabat tilawahku, di dalam pengertian ingat, ada 3 macam pengertian. Yang pertama, ada yang mengartikan harus banyak zikir, atau wirid membacakan kalimat thayyibah. Contohnya seperti takbir, tahmid, tahlil, dan sebagainya. Yang kedua, ada juga yang menafsirkan harus banyak ingat itu, dengan memperaturkan hukum-hukumnya, seperti di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus sesuai dengan aturan Tuhan. Jangan mengerjakan pekerjaan sekehendak hawa nafsu kita, karena nanti semua perilaku kita harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, ada juga yang menafsirkan banyak ingat itu adalah sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam kitab-kitab tasawuf, seperti dalam di kitab Al-Hikam. Para arif billah menafsirkan ayat tersebut di atas
dan meneliti di surat kedua ayat 152, itu benar-benar kita selaku manusia yang ada di jagat raya. Ini dilarang keras lupa kepada Tuhan. Jadi kita di dalam menafsirkan ayat tersebut harus hati-hati, karena urusan ingat itu adalah urusan hati atau urusan kolbu. Ini tidak bisa dengan begitu saja, walaupun yang sebelumnya juga tidak salah. Itu penafsiran tingkat dasar. Tapi kita harus ingat, ini pekerjaan kolbu, harus vakum bidawahir, sehingga bisa dirasakan oleh yang mengingatnya. Untuk mengingat dengan sebenarnya, ini harus melalui proses yang tertentu, karena kolbu itu tidak akan bisa dibohongi. Kolbu bisa ingat cuma kepada yang sudah diketahui. Kolbu tidak akan ingat kepada yang belum diketahui. Coba saja kita sama rasakan, atau tanya hati kita masing-masing. Secara jujur, apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui ini? Jawaban ada di dalam kolbu kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya, ada keterangan di dalam kitab Sirur Asror, di halaman 80, di situ telah dijelaskan. Yang artinya, yang dikatakan zikir ruh, itu adalah menyaksikan sifat tajalinya. Di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Di sini mana zikir bukan nyebut atau yang dikatakan wirid. Tapi zikir di sini ialah mengetahui atau menyaksikan. Tapi untuk ingat itu, harus mengetahui dahulu kepada yang akan diingatnya. Apalagi ini urusan akidah. Akidah ketuhanan harus betul-betul positif kepada yang akan diingatnya. Sebagaimana yang kita maklumi bersama, kita setiap ibadah solat suka mengucapkan Abdulul zikri falam, anahu la ilaha illallah. Artinya cukup-cukupnya ingat itu adalah ketahuilah bahwa tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah. Di dalam ayat ini, kita semua sudah maklum. Bahkan para arif bilah di dalam kitab tasawuf dan di kitab Al-Hikam, ayat ini betul-betul menunjukkan keharusan marifat kepada Tuhan, maksudnya supaya kita ingatnya kepada Tuhan. Benar-benar vakum bidawahyu, terasa benarnya dengan kolbunya sendiri. Karena man lem yazuk lem yadri. Siapa yang tidak merasakan, barang tentu tidak akan mengetahuinya. Kita harus jujur, jangan membohongi diri sendiri. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat ke-33 ayat 70, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan mengucapkan kata yang benar. Di dalam ayat ini, kita kayaknya disuruh banyak menyadarkan diri, supaya jangan sembarangan di dalam mengingat Tuhan, atau jangan asal-asalan. Sahabatku, ada dalil yang mengatakan, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan hari sekarang, sama saja dengan hari kemarin. Itu orang termasuk golongan yang merugi. Artinya kita jangan lari di tempat, karena itu tidak akan maju-maju. Tapi seharusnya, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Sayyidina Ali, yang artinya, dan barang siapa mengerjakan hari, ini lebih baik dari hari kemarin. Itu tandanya orang yang mendapat keuntungan. Sahabat tilawah yang dimuliakan Allah. Ada pertanyaan dari jemaah. Pak, maaf saya mau bertanya, boleh enggak? Kami jawab boleh saja. Karena kita harus benar-benar mengerti dan bisa merasakannya sendiri. Apa yang ditanyakan? Katanya, setelah kita menyimak keterangan dari awal sampai akhir, ini kaya-kaya manusia berikut saya, harus mengenal Tuhan itu harus diawali dari dunia ini. Nah, di sini saya mau nanya, apakah mungkin saya, manusia biasa, bisa mengenal Tuhan di dunia ini? Saya jawab, maaf, saya tidak akan menjawab langsung kepadamu, tapi Allah lah yang akan menjawab pertanyaanmu. Sebagaimana firman Allah dalam surat ke-5, Al-Maidah ayat 35. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya.
agar kamu mendapat keberuntungan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Tuhan menunjukkan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, terutama kepada orang yang mengaku iman kepada Tuhan, bahwa kita selaku manusia yang sudah mengaku iman harus sekeras mungkin untuk mencapai wasilah atau jalan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepadanya. Juga di dalam ayat lain, Tuhan telah berfirman sebagaimana yang tercatat di surat ke-84 ayat 6. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Sahabat tilawahku yang dirahmati Allah, maaf sekali lagi saya mau tanyakan, kan manusia semua nanti setelah mati pasti berjumpa dengannya, karena semua akan pulang kepadanya. Ini bagaimana? Karena setiap pulang pasti berjumpa. Itu benar kalau dipikir dengan logika. Tapi kita harus mencari bukti kebenarannya dari ayat atau hadits yang khoti, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini urusan akidah yang harus benar-benar nasyun, andalilin, sesuai dengan dalil-dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Tapi kami menemukan salah satu hadits Syahihul Bukhari. Di situ ada keterangan yang berbunyi. Hadits ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik mendengar perkataan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Tuhannya dengan tidak adanya keadaan musyrik kepadanya, maka dia akan masuk surga. Dari hadits tersebut kalau kita kaji dan tafakuri, pasti kita dapat mengambil kesimpulan kalau kita semua nanti di akhirat bisa bertemu dengan Tuhan. Itu jelas semuanya akan masuk surga. Jadi kalau semuanya akan masuk surga, untuk apa kita di dunia ini berbuat baik? Dan kenapa Tuhan menyuruh berbuat baik di dunia ini? Nah, di sini kita harus berpikir lebih jauh. Mari kita jelaskan supaya kita dapat mengerti. Memang semuanya manusia, bukan satu persatu lagi. Tapi semuanya hanya roh manusia. Tidak semuanya bertemu dengan Tuhannya. Orang yang bertemu dengan Tuhannya hanya orang-orang yang tertentu saja. Yang dimaksud orang tertentu, itu ialah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan di dunianya. Firman Allah dalam surat ke-17, ayat 72, Tuhan telah memberitahu sebagaimana artinya. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti, ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan. Yang benar buta di sini barang tentu kepada Tuhan. Dan umpama diartikan buta kepada ilmu, itu tidak mungkin, karena di akhirat bukan tempatnya cari ilmu atau berilmu. Di kitab Usuluddin juga sudah diterangkan, yang artinya, barang siapa yang buta di dunianya kepada Tuhan, maka bagaimana nanti di akhiratnya? Nah, di sini sudah jelas dan kita pasti bisa mengerti. Jadi inilah yang kita harus takuti, atau yang dikatakan haus sahabatku. Yang penting harus ada keinginan dahulu, dari hati yang tulus. Karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini memerlukan tarekat-tarekat tertentu yang harus dijalankan. Kalau keinginannya masih lemah, barang tentu tidak akan berhasil. Sebab ini memerlukan tabu nafsu memeras, keringat suglul kolbi, semangat dorongan hati, dan sidatul hisab, kuat perhitungan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika keinginannya sudah kuat, Tuhan telah memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya, itu pasti akan berjumpa. Sebagaimana firman Allah di dalam surat ke-18 ayat 110. Yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya.